Bisa mengawali bulan Februari ini, kami ingin mengajak Anda berbagi kebaikan melalui segmen Jumat Berkah. Ya, kami ingin mengetuk hati Anda, para pemirsa setia Metro TV, untuk memberikan donasi bagi anak-anak berusia 2,5 tahun bernama Adelio Ceta Ramadan. Sejak lahir, Adelio divonis mengidap penyakit yang menyebabkan otot dadanya tak berkembang. Adelio juga mengalami kondisi neurologis langka yang membuat mata kanannya tak dapat mengeluarkan air mata. Pinter. Ya, inilah Adelio yang selalu ceria di sela-sela sakit yang ia derita. Meski nampak normal, namun sebetulnya sejak lahir Adelio divonis mengidap 2 jenis penyakit yang keduanya merupakan penyakit langka di dunia. Adelio merupakan pasien pertama asal Indonesia yang divonis menderita Poland Syndrome. Adelio terlahir dengan jantung yang berbentuk seperti sepatu. Otot dadanya tidak bisa berkembang dan sejak bayi ia juga harus dihadapkan dengan hernia dan varises. Secara bersamaan, Adelio juga divonis menderita Möbius Syndrome, yakni kondisi neurologis yang mempengaruhi otot-otot pengontrol ekspresi wajah dan juga gerakan mata. Akibatnya, saat ia menangis, mata Adelio hanya bisa mengeluarkan air mata dari sebelah kiri saja, sebelah mata kanannya tetap kering. Ya, Adelio juga mengidap laringomalacia yang menyulitkannya untuk menelan dan mengunyah. Sehari-harinya Adelio hanya dapat mengkonsumsi susu dengan jenis tertentu. Kini Adelio dan kedua orang tuanya terus berjuang agar Adelio bisa tumbuh normal seperti anak seumurannya. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pinter. Saat ini kami telah terhubung dengan ibunda dari Adelio, Ibu Umi Lestari dari Pemalang, Jawa Tengah. Oke, selamat siang Ibu Umi. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Iya, Ibu Umi, bisa diceritakan kondisi saat ini dari Adelio yang ganteng banget ya kalau kita lihat tadi seperti apa? Alhamdulillah. Kemarin kebetulan Adelio habis rawat inap karena terjadi pneumonia. Lalu saat ini sih dia masih batuk ya, sering batuk, lalu sesak gitu, nggak bisa ketemu sama banyak orang kayak gitu. Bu Umi, berapa kali dalam seminggu misalnya Adelio harus menjalani perawatan dan seperti apa pengobatannya, Bu? Untuk kontrol setiap minggu 2 kali. Oke, dan pengobatan yang dijalani sampai saat ini sudah seperti apa saja, Bu Umi? Seperti fisioterapi, lalu tentang laringomalacia-nya sendiri. Karena belum ada obatnya, jadi kami fokus untuk fisioterapi aja. Oke, sampai saat ini fisioterapi 1 minggu 2 kali. Bu Umi, boleh diceritakan ketika pertama kali dokter menyatakan bahwa Adelio ini mengidap Poland Syndrome itu di usia berapa? Lalu dokter mengarahkannya, ini perawatannya seperti apa? Boleh diceritakan? Iya, kalau untuk kita jelas tahu itu usia 6 bulan gitu Adelio dinyatakan Poland Syndrome karena kelihatan dari jari dan dada. Lalu untuk Möbius Syndrome sendiri tadi dari wajah Adelio yang tidak ada ekspresinya seperti itu. Lalu dokter mengarahkan karena memang belum ada obatnya, jadi hanya dilakukan fisioterapi agar Adelio bisa semaksimal mungkin bisa jalan dan berbicara gitu, karena kan saraf yang kena gitu. Baik. Bu Umi, untuk fisioterapi ini berapa biaya yang dibutuhkan, Bu? Karena di luar BPJS kami berbayar sendiri kurang lebih 3.500.000 per bulan. Oke, baik. Saat ini terdekat yang paling dibutuhkan oleh Adelio untuk membantu mobilitasnya apa, Bu Umi? Yang pertama yaitu untuk perbaikan gizi, yaitu susu khusus yang 1 kalengnya mencapai 250.000, lalu fisioterapi, lalu cek genetik ke Jerman gitu yang biayanya lumayan mahal, dan tangan enable atau prostetik itu tadi. Baik, terakhir Bu Umi, apa harapan Ibu untuk kesembuhan Adelio ke depannya? Saya menginginkan sekali Adelio bisa bicara dan bisa berjalan seperti itu.
Amin. Kita doakan sama-sama. Kita kawal juga Ibu Umi ini untuk membantu Adelio. Saat ini Adelio Terima masih kasih. membutuhkan biaya banyak. Sama-sama Ibu Umi. Terima kasih atas Iya. waktunya. Untuk mengenal lebih jauh apa itu Poland Syndrome dan bagaimana penanganannya, saat ini kami juga telah terhubung dengan Dr. Widya Eka Nugraha, konselor genetika yang ada di Bogor. Langsung saja kita sapa Dr. Widya. Selamat siang, dokter. Ini apa betul penyakit Poland Syndrome ini tidak bisa disembuhkan? Lalu seperti apa perawatan seharusnya dijalani oleh pasien, dok? Jadi yang pertama harus diketahui bahwa sampai saat ini Poland Syndrome belum ada penjelasan lebih lengkap mengenai penyebabnya. Entah itu genetik ataupun lingkungan. Nah, sehingga perawatan utama itu tidak ditujukan untuk menghilangkan kondisi Poland Syndrome-nya, tapi lebih pada berfokus mengoptimalkan tumbuh kembang. Oke, baik. Tadi juga dikatakan oleh Ibu Umi ini dibutuhkan susu khusus begitu dan juga lengan prostesis. Ini berarti akan berlaku seumur hidupkah atau seperti apa, dok? Kalau penanganannya cukup baik, jadi sebenarnya kalau pada kasus Adelio itu banyak, tidak hanya Poland Syndrome. Poland Syndrome ada yang dia simple, sifatnya khusus untuk Poland Syndrome saja. Ada juga yang disertai dengan berbagai macam kelainan lainnya, seperti pada Adelio. Kita lihat ada gangguan pada saraf kranial atau saraf di wajahnya, sehingga wajahnya tanpa ekspresi dan tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah, itu kemungkinan butuh perawatan lebih banyak daripada sekedar Poland Syndrome yang sederhana. Jadi kalau susu dan sebagainya, itu susu biasanya hanya untuk fase tumbuh kembang. Sehingga nanti begitu sudah mencapai usia sekitar 9-10 tahun, itu kita akan terapkan penanganan yang lain. Baik. Baik, dok, apakah penyakit ini sebetulnya bisa dideteksi dari sejak kandungan dan kemudian pencegahannya seperti apa sih, dok? Sampai saat ini belum bisa. Jadi pencegahan juga tidak bisa dilakukan. Karena ya itu tadi, kita belum tahu pasti penyebabnya apa. Hanya saja kalau dari teori yang paling kuat sekarang adalah ada masalah pada minggu ke-6 masa kehamilan. Itu ada arteri pembuluh darah besar ya di bagian sini. Sebenarnya pembuluh darahnya sendiri pendek, nggak terlalu panjang. Tapi begitu dia mengalami masalah, dia bisa memunculkan Poland Syndrome. Ya, sekali informasi saja bahwa Dr. Widya ini juga sekaligus menghandle begitu pengobatan dari adik Adelio. Kita doakan sama-sama semoga lekas sembuh, fisioterapinya dilancarkan dan tentunya tadi lengan prostesis akan bisa segera dibeli ya. Betul. Terima kasih Dr. Widya.